Langsung saja kita bahas hal ini dengan narasumber kami yang alhamdulillah sudah lengkap di studio. Dari ujung sana nih sekali kita coba sapa Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat, Bang? Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah ini sesama warga nih kita harus sapa-sapa menyapa nih kan. Warga Ya. Tangsel. Bang M Iqbal, politikus PKS. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bang Iqbal. Nah, ini mobil khusus nih. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Anak Bang Timur. Habib. Anak Timur. Timur. Agak seberangan nggak apa-apa ya? Nggak. Ya udah, kan Tangsel kita nih kan soalnya. Nah, saya ingin coba nih ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang, masih ada, Bang, nanti di Pilkada bulan November nanti Jokowi efek ini gitu. Ya menurut saya masih kuat ya. Namanya masyarakat kita itu kan memandang tokoh itu dari karakter dan track recordnya. Ya. Kalau karakternya mereka sukai dan track recordnya mereka yakini bagus, maka orang-orang ya tokoh-tokoh lain yang di-endorse oleh si tokoh ini Ya. pasti akan mendapatkan dampak yang bagus. Saya kasih contoh. Di kota tempat saya berasal di Bandar Lampung, ada satu caleg anak dari mantan wali kota, ya, mantan wali kota, ya, mungkin 2 periode atau 10 tahun atau 5 tahun sebelumnya, Ya. sampai-sampai pasang di billboardnya anak kandung Pak ini, Oh, gitu. sebutlah namanya. Iya, Buat jualan iya, itu kan ya. namanya Nilai apa jual. namanya tidak mencantumkan nama ayahnya kan Iya, ya. iya. Itu de facto sangat berpengaruh karena Nasibnya rakyat gimana di pemilihan kemarin? menang ya dengan suara kalau nggak salah terbanyak, salah satu terbanyak, karena rakyat puas dengan kinerja ayahandanya waktu menjabat wali kota. Berarti tokoh-tokoh yang akan di-endorse Pak Jokowi di Pilkada ini bisa menang mutlak nih, berarti. Bukan menang, nah itu dia, itu Berpotensi berpengaruh menang. tetapi bukan satu-satunya variabel yang mempengaruhi keterpilihan tentu ya. Pasti faktor utama tergantung si calon kepala daerah tersebut Sosoknya, ya. tokohnya ya. Bagaimana ya macam-macam lah berbagai variabel keterpilihan seorang calon kan, integritasnya, kapasitasnya, intelektualitas, macam-macam lah. Sampai-sampai isi tas juga katanya kan ya. Nah itu tergantung sosoknya. Jadi ini menambah, tapi bukan variabel utama tentu. Jadi teman-teman di partai yang bergabung di KIM ini pede lah ya. Jokowi efek ini masih bisa dirasakan Ini dan bisa bukan memenangkan, gitu. bukan persoalan pede nggak pede. Ini kita membaca sesuatu yang realistis terjadi di masyarakat kita. Oke. Bang Iqbal, ini nampaknya Bang Habib masih Senyum-senyum cukup pede lah ya, karena memang membaca dari keinginan masyarakat juga, belum lagi juga hasil survei sejumlah lembaga juga 50% lebih ini masih juga mempertimbangkan arah politik dari Pak Jokowi ini juga di Pilkada 2024 nantinya. Ya, saya kira memang kalau faktor pengaruh ini kan pertanyaannya adalah di mana. Pertama dulu ya, di mana. Kedua adalah seberapa besar. Karena yang namanya pengaruh itu kan ada persentasenya gitu loh. Ya. Ya mungkin kalau daerah A mungkin ada pengaruhnya, besarnya sekian. Daerah B mungkin beda lagi. Misalnya Jawa dan Sumatera beda misalnya. Kalau di dapil saya di Sumatera Barat ya pengaruh Mas Anies yang kuat. Siapa yang dapat endorse Mas Anies, insya Allah peluangnya menang misalnya gitu. Jadi memang, tapi pertanyaan seberapa besar kalau figurnya tidak orang yang bisa mewakili atau berkompeten. Ini juga pengaruh. Tetapi saya mengira pilkada ini agak sedikit berbeda. Dukungan partai politik juga pengaruh. Karena sekarang para pemilik modal itu yang dia lakukan adalah membeli partai politik. Secara dalam kata kutip ya, supaya dia lawan kota kosong katanya. Karena dia tidak mau merasakan kalahnya. Jadi akhirnya dia ingin mengamankan. Walaupun belum tentu menang juga lawan kota kosong. Nah, gitu itu dia. Tapi Meskipun ada antitesanya kan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kan? Pernah ada kalah. Itu. Jadi sekarang ini kan beradu strategi. Beradu strategi. Kalau kami melihat bahwa memang kompetensi calon ini penting, ya. Kompetensi juga termasuk bagaimana tingkat keterpilihan. Makanya ada pasangan wakil. Wakilnya berpengaruh juga. Ya, ada memang calonnya bagus, wakilnya ternyata nggak disukai, orang nggak jadi milih gitu. Jadi menurut saya ada banyak faktor. Belum lagi kesukuan ya. Kalau di ada satu daerah itu ada yang mewakili daerah barat, daerah timur. Kalau dia memang ada bagus, tapi komunitasnya kecil, itu nggak menang dia. Walaupun akhirnya yang menang yang nggak kompeten tapi mewakili daerah yang besar. Dan ada banyak lagi politik identitas yang tentu saja ini juga berdampak dalam faktor-faktor yang beragam gitu ya. Ya. Nah tapi Bang Iqbal, khususnya pagi ini saya ingin coba tegaskan ke Bang Iqbal nih mungkin ya. Anda mungkin tidak, Anda mungkin menafikan yang namanya Jokowi efek.
Tapi apakah mungkin saat ini sudah ada Prabowo efek di PKS mungkin? Tanya Mas Habib itu. Saya kira kami sekarang masih berada di luar pemerintahan, masih konsisten sampai pemerintahan ini berlangsung, dan kita belum memutuskan. Tetapi lagi-lagi kami kemarin memunculkan sebuah nama, namanya mantan Presiden PKS Pak Sohibul Iman. Yang ini tentu saja bisa menjadi maju sendiri atau bisa mendampingin Pak Anies. Jadi ada dua skenario ya. Kalau langsung mendampingi ada dua skenario. Langsung mendampingi Pak Anies sebagai kalau nggak salah dirilis itu Sohibul Iman ini sebagai gubernurnya. Iya, skenario pertama sebagai gubernur. Tapi kalau karena kami tidak bisa mengusung sendiri, tentu saja mungkin ada partai lain yang mengusung, jadi kita bisa tergantung lobby-lobby dengan partai lainnya. Lobby-lobby. Jadi kami menjelaskan bahwa ini adalah ada dua skenario. Dua skenario ya. Pak Sohibul Iman maju sebagai wakil seandainya kita bisa mendapat dukungan partai atau kita menjadi wakilnya Pak Anies. Berarti nggak peduli dengan Jokowi efek ya? Nggak. Tapi sekali lagi. Nah, saya khawatir justru nanti pasangannya sama RK. Nah, kan kita nggak tahu. Itu lebih mengejutkan lagi tuh, Bang. Kita nggak tahu kan. Iya. Masih ada kemungkinan juga ke situ ya. Makanya sebagai partai politik kami pun berkewajiban untuk memunculkan tokoh. Karena nanti orang bilang nih PKS ini tagline-nya partai kader, kok nggak punya kader? Nih ada kadernya. Yang dimunculkan. Mantan Presiden PKS, mantan wakil ketua DPR, pernah menjadi caleg terpilih di Dapil Jakarta 2, tahu tentang Jakarta. Mantan rektor. Kita nggak bahas Jakarta sih, tapi karena tadi Anda sudah memberikan sinyal ke Bang Habib kita berikan kesempatan dari Bang Habib. Ini soal PKS ini kayak lama-lama hijrah ke Prabowo efek nggak sih menurut Anda nih? Ya, kita hormati ya dinamika yang berlangsung di PKS. Tapi secara kita lihat ya de facto memang kan sangat layak kalau PKS mengusung cagupnya sendiri di level seperti Jakarta. PKS ini kan tanpa tokoh selama ini di Jakarta survive di level atas. Ya. Mereka nggak jualan tokoh tapi punya struktur yang sangat-sangat kuat. Kuat di Jakarta. Ingatlah kalau pemilu kemarin pagi-pagi yang paling nyampe di TPS pertama ya kader PKS gitu kan. Jadi wajar kalau mereka ancaman lah buat Anda yang istilahnya Jokowi efek itu kan tidak berlaku di Jakarta kalau jadi gini, bahasanya apa istilahnya lain lah. Kalau kami ini kan pendekatan persahabatan, bukan ancaman. Mungkin itu semacam challenge saja ya. Semacam namanya kita berkompetisi, tentu kan ada sesuatu yang bisa menjadi challenge atau bukan ya kan nggak ada masalah, tapi bukan ancaman dalam konteks konotasi negatif lah ya. Bagus, menurut saya begini, Jakarta ini kan perlu banyak tokoh-tokoh baru. Ya. Pak Sohibul dalam konteks eksekutif di DKI Jakarta juga baru. Tapi masih mention Anies Baswedan loh tadi. Ya apapun, ya kan. Jadi dengan munculnya tokoh-tokoh baru itu akan banyak opsi bagi masyarakat kita. Menurut saya begitu. Nanti kan akan mengkristal dengan sendirinya. Kalau jadi tuh barang, yang jelas beda tipis ketika Pilpres kemarin kan antara Prabowo dengan Anies Baswedan di Jakarta, di Dapil Jakarta. Iya, betul. Ya, maka itu tantangan bagi kami. Kan? Faktanya ancaman ya, tantangan ya kan. Nggak ada masalah, kami juga punya struktur yang bagus juga, ya kan ya. Punya juga banyak kader-kader juga, banyak opsi-opsi yang bisa. Dan bukan nggak mungkin PKS juga bertemu dengan Gerindra lagi di kode lagi nih Bang. Ya kan kode lagi. Ya kan namanya politik. Iya betul. Tapi saya ingin juga dengar analisa dari Bang Rey juga lah Bang Rey soal Jokowi efek ya. Dan juga kabarnya ada juga urusan cawe-cawe juga untuk Pilkada 2024. Nanti usai jeda pre-war. Kami akan kembali.